Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Rahmadi dengan NIM 2009086043. Saya dari Prodi Teknik Geologi angkatan 2020 Universitas Mula Warman. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan mereview materi mata kuliah biologi dari materi awal hingga terakhir sebagai tugas ujian akhir semester. Mata kuliah biologi diampu oleh Bapak Dr. Masyuri Masri. Langsung saja. Ya, materi pertama menjelaskan tentang mikroorganisme. Apa itu mikroorganisme? Mikroorganisme ini terdiri dari dua kata, yakni mikro yang artinya kecil dan organisme yang artinya makhluk hidup. Jadi, mikroorganisme adalah makhluk hidup kecil yang tak kasat mata manusia sehingga untuk melihatnya membutuhkan bantuan alat seperti mikroskop. Lanjut. Nah, dalam kata organisme ada kata organ. Apakah itu organ? Organ adalah sesuatu yang memiliki kemampuan fisiologis tertentu pada tumbuhan atau hewan tingkat tinggi. Contohnya adalah paru-paru pada manusia. Mengapa paru-paru disebut dengan organ? Karena paru-paru memiliki kemampuan fisiologis tertentu. Apa kemampuan fisiologis tertentu dari paru-paru? Yakni untuk bernafas. Lalu, apa perbedaan organ dan organel? Perbedaan organ dan organel adalah pada tingkatnya. Jika pada organ ini di tingkat tinggi seperti hewan dan tumbuhan, organel di tingkat sel. Lanjut. Ya, lalu apa perbedaan dari tumbuhan dan hewan? Tumbuhan itu memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri, atau tumbuhan disebut juga sebagai autotrof, karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Sedangkan hewan tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau heterotrof. Lalu manusia termasuk heterotrof atau autotrof? Manusia termasuk kepada heterotrof atau sama dengan hewan. Manusia tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri. Lanjut. Ini untuk klasifikasi dan taksonomi kuman, kita memakai buku bernama Bergey's Manual of Determinative Bacteriology yang edisi 8 tahun 1974. Buku ini menggambarkan sifat-sifat kuman secara terperinci. Ya, tadi tentang klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi itu artinya adalah pengelompokan. Jadi dalam makhluk hidup, klasifikasinya dimulai dari kingdom, divisi, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Kingdom. Apa itu kingdom? Kingdom adalah seluruh organisme dalam suatu kelompok terbesar. Lalu ada divisio, yaitu sekelompok kelas yang berkerabat. Lalu ada kelas, sekelompok ordo yang serupa. Lalu ada ordo, sekelompok famili yang serupa. Lalu ada familia, yaitu sekelompok genus yang serupa, biasanya berakhiran aceae. Lalu ada genus, sekelompok spesies yang serupa. Dan spesies yang yaitu sekelompok organisme berkerabat dekat yang individu-individu di dalam kelompok itu serupa. Ini ya, pada familia dia berakhiran aceae, pada ordo biasanya berakhiran ales. Dari kingdom, divisi, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies, semakin ke bawah akan semakin banyak persamaannya. Mengapa demikian? Contoh, jika ada satu hewan yang satu familianya itu akan lebih banyak persamaannya dibanding satu kelas. Artinya, jika ada makhluk hidup yang satu familia, maka akan otomatis pula dia akan sama spesies dan genusnya, semakin banyak persamaannya. Jadi, ketika ada hewan yang pada tingkatan familianya dia satu familia, maka pada spesies dan genusnya dia akan sama. Klasifikasi dan taksonomi kuman. Klasifikasi adalah penataan teratur unit-unit ke dalam kelompok atau taksa satuan yang lebih besar berdasarkan persamaan sifat-sifat organisme tersebut. Nah, untuk bakteri dan bakteri hijau diklasifikasikan sebagai tanaman primitif. Mengapa demikian? Karena yang pertama mempunyai dinding sel seperti tanaman, dan yang kedua memiliki beberapa jenis bakteri, dan semua jenis bakteri hijau itu bersifat fotosintetik.
Dalam buku Bergerie tadi, bakteri dan bakteri hijau dimasukkan dalam suatu golongan tersendiri yang disebut prokariot. Prokariot mempunyai inti primitif. Inti terdiri dari DNA yang terbuka dan tidak terbungkus dalam suatu selaput atau membran. Jadi pada prokariot ini, dia tidak memiliki nukleus, namun memiliki suatu sel lain, suatu bagian lain yang disebut mirip dengan nukleus, yaitu nukleoid. Dan pada prokariot ini tidak terdapat selaput membran, sehingga sitoplasmanya dan nukleoidnya dia bersatu atau tidak memiliki batas. Ini adalah contoh prokariot. Di sini dapat kita lihat bahwasannya dinding sel dan membran sel hampir sama. Lalu bagaimana cara kita membedakan dinding sel dan membran sel? Cara membedakannya adalah seperti telur. Jadi membran sel ini berada di belakang atau di bawah dinding sel. Sedangkan dinding sel ini yang merupakan yang melindungi dari inti sel. Sama halnya seperti telur, cangkang telur itu dapat kita ibaratkan sebagai dinding sel. Selaput di dalam cangkang telur yang membungkus inti telur itu disebut dengan membran sel. Jadi dinding sel adalah yang terluar, membran sel adalah di bawahnya dinding sel yang menyelaputi atau membungkus inti sel. Itu tadi ya, membran sel. Lanjut. Sedangkan eukariot mempunyai inti yang sebenarnya. Contohnya pada tanaman tingkat tinggi, hewan tingkat tinggi, manusia, dan lain-lain. Ya, tadi pada eukariot juga sitoplasma dan membran selnya memiliki batas. Tidak seperti pada prokariot yang nukleoid dan sitoplasmanya tidak memiliki batas atau bersatu, pada eukariot itu ada batasnya. Lalu bagaimana cara kita mengingat agar dapat mudah mengingat antara sitoplasma dan nukleus? Maksud saya sitoplasma dan dinding sel. Kita dapat mengibaratkannya seperti halnya balon yang ditiup kemudian kita beri air. Balon tersebut adalah dinding sel dan cairan atau air dalam balon itu adalah sitoplasma. Jadi perbedaan antara sitoplasma dan dinding sel dapat kita umpamakan atau dapat kita ingat pada balon yang ditiup kemudian diberi air. Balonnya adalah dinding sel, airnya adalah sitoplasma. Lalu pada materi kali ini ada satuan-satuan skala yang akan kita bahas. Yang pertama 1 cm. 1 cm itu sama dengan 10 pangkat minus 2 meter atau sama dengan 1/100 meter dan sama pula dengan 0,4 inci. Lalu ada 1 mm itu sama dengan 10 pangkat minus 3 meter, sama juga dengan 1/1000 meter dan sama juga 1/10 cm. 1 mikrometer sama dengan 10 pangkat minus 6 meter, sama dengan 1/1 juta meter, sama dengan 1/10.000 cm. Lalu ada 1 nanometer sama dengan 10 pangkat minus 9 meter. Jadi 1 meter sama dengan 10 pangkat 2 cm, sama dengan 10 pangkat 3 mm, sama dengan 10 pangkat 6 mikrometer, sama dengan 10 pangkat 9 nanometer. Fungsi skala-skala tadi adalah agar kita mengetahui besaran-besaran pada sel. Ya, di antara 0,1 nanometer sampai 1 nanometer itu terdapat atom dan small molecules atau molekul kecil. Di antara 1 nanometer sampai 10 nanometer terdapat lipid dan protein. Di antara 10 nanometer sampai dengan 100 nanometer itu terdapat ribosom dan virus. Di antara 100 nanometer sampai 1 mikrometer itu ada mycoplasma atau bakteria kecil. Di antara 1 mikrometer sampai 10 mikrometer itu ada mitokondria. Lalu ada nukleus dari kebanyakan bakteri. Dari 10 mikrometer sampai 100 mikrometer itu ada kebanyakan adalah ukuran kebanyakan dari sel hewan dan sel tumbuhan. Jadi dari 0,1 nanometer sampai 100 mikrometer ini tidak dapat dilihat oleh mata manusia. Sehingga jika ingin melihatnya kita membantu dengan bantuan alat, perlu bantuan dengan bantuan alat yaitu mikroskop elektron. Dari 1 mikrometer sampai dengan 1 mm tadi, kita juga tidak dapat melihat dengan mata kita sendiri sehingga membutuhkan bantuan mikroskop cahaya.
Ukuran dari 1 mm sampai 1 cm ini adalah ukuran telur katak. Dari 1 cm sampai 0,1 meter ini adalah ukuran dari telur ayam. Ukuran dari 0,1 meter sampai 1 meter ini adalah ukuran dari panjang sebagian saraf pada otot. Dan ukuran 1 meter sampai 10 meter itu merupakan rata-rata ukuran tinggi manusia. Lalu ada beberapa perbedaan pada prokariot dan eukariot. Selain tadi pada eukariot terdapat nukleus, sedangkan pada prokariot terdapat nukleoid. Lalu kemudian pada eukariot dia ada batas antara sitoplasma dengan nukleus, pada prokariot tidak ada batasnya. Ini ada perbedaan lagi, yaitu pada prokariot memiliki ukuran sel yang kecil, yaitu lebih kecil dari 5 mikrometer dan relatif sederhana atau tidak memiliki nukleus juga. Eukariot memiliki ukuran sel yang lebih besar, yaitu lebih dari 10 mikrometer, dan juga dia lebih kompleks dan terdiri dari berbagai organel dan memiliki nukleus. Ya, ini merupakan contoh dari sel hewan ya, di mana ada ribosom, ada aparatus Golgi, ada plasma membran, ada mitokondria. Lalu ini ada beberapa yang tidak ada pada sel hewan, yaitu flagellum, lisosom, dan centriole. Flagellum ini merupakan alat gerak pada hewan. Lalu ada lisosom untuk pencernaan intraseluler dan centriole untuk pembelahan sel pada hewan. Ketiga ini tidak ada pada tumbuhan. Jadi flagellum, lisosom, dan centriole ini tidak ada pada tumbuhan dan hanya ada pada sel hewan. Lalu sel tumbuhan itu memiliki struktur yang sel hewan tidak miliki. Jika tadi di hewan ada yang tidak dimiliki tumbuhan, yakni flagellum, lisosom, dan centriole, ada juga sel pada tumbuhan yang hewan juga tidak miliki, yaitu kloroplas dan dinding sel yang keras. Ya, ini merupakan sel hewan. Kurang lebih sama, ada nukleus, ada retikulum, endoplasma, ada ribosom. Nah, aparatus Golgi ini juga ada, tidak ada di sel hewan, yaitu central vacuola, kloroplas, dan dinding sel. Central vacuola ini adalah untuk menyimpan makanan. Kenapa pada hewan tidak ada? Karena hewan sendiri itu bersifat heterotrof atau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Lalu ini ada kloroplas, itu tempat penghasil fotosintesis pada tumbuhan. Lalu ini ada contoh prokariot bersel tunggal atau uniseluler dan contoh klasifikasinya. Yang pertama ada kingdomnya adalah prokariot, divisinya adalah cyanobacteria, lalu ada divisi 2-nya adalah bakteria, ordonya adalah actinomycetales, genusnya adalah Mycobacterium, dan spesiesnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Sekedar info, Mycobacterium tuberculosis ini adalah bakteri ya penyebab penyakit tuberkulosis atau TBC. Ada contoh yang kedua, yaitu kingdomnya prokariot, divisinya cyanobacteria, divisi 2-nya bakteria, ordonya actinomycetales, familianya Mycobacteriaceae, genusnya Mycobacterium, spesiesnya Mycobacterium leprae. Ini dari sebelumnya tadi, bakterinya mulai dari kingdom sampai genusnya sama, hanya beda spesies, yakni ini Mycobacterium leprae atau penyebab penyakit lepra. Lalu pada pemberian nama ilmiah tadi sebenarnya ada sistem atau ada aturan dalam pemberian nama yang diajukan oleh Linnaeus pada tahun 1753, yakni nama kuman dan nama genus. Ini contohnya ada Epiteton specificum. Nah, jadi nama genusnya itu huruf pertamanya dimulai dengan huruf besar, sedangkan spesies huruf kecil semua, dan semuanya ditulis dengan huruf miring. Jadi genus huruf pertamanya ditulis dengan huruf besar, sedangkan spesies huruf kecil, dan semuanya ditulis dengan miring. Lalu ada aturan lagi, jika dalam suatu halaman terdapat nama genus yang berulang, maka nama genus yang kedua ini dapat kita singkat. Contoh, yang tadi ada Mycobacterium tuberculosis sama Mycobacterium leprae. Ini kan genusnya sama, Mycobacterium. Spesiesnya berbeda, yaitu tuberculosis dan leprae. Jadi ketika Mycobacterium tuberculosis dan Mycobacterium leprae ada dalam satu halaman, kita dapat menyingkatkan
Mycobacterium yang kedua. Contoh nih, Mycobacterium tuberculosis merupakan penyebab penyakit tuberkulosis, sedangkan M. leprae merupakan penyebab penyakit lepra. Di sini M. disingkat. Mengapa disingkat? Karena otomatis M di sini artinya sama dengan Mycobacterium atau genusnya sama. Lalu, nama-nama kuman itu dapat berasal dari kata-kata baru yang disesuaikan dengan bahasa Latin atau nama seorang penemu yang dilatinkan. Contohnya, ada Bacillus yang artinya batang, Clostridium, spindle atau pintalan yang halus. Lalu ada Micrococcus, itu butiran kecil. Erwinia, nah Erwinia ini diambil dari nama penemunya, itu Erwin. Lalu ada Pasteurella, itu dari nama Pasteur penemunya. Salmonella, dari nama salmon. Salmonella pulorum ditemukan pada ayam. Salmonella typhi. Nah, ini typhi ini merupakan penyebab penyakit tifoid. Ada Brucella dari namanya penemunya yakni Bruce, dan Clostridium welchi dari nama penemunya Welch. Nih, contoh nama-nama ilmiah tersebut merupakan nama-nama ilmiah ya. Namun ada juga nama-nama ilmiah yang lebih dipakai di sehari-hari. Contohnya Gonococcus go. Ini nama ilmiahnya adalah Neisseria gonorrhoeae. Lalu ada sifilis, penyakit sifilis atau raja singa. Ini adalah bahasa kita sehari-hari. Namun nama ilmiahnya adalah Treponema pallidum. Lalu ada Hansen, itu Mycobacterium leprae. Lalu ada Koch TBC. Ini adalah penyakit pada batuk TBC ya, bakteri penyebab penyakit batuk TBC. Itu adalah Mycobacterium tuberculosis. Lalu ada Pneumococcus atau penyebab penyakit pneumonia ini ya, yaitu Streptococcus pneumonia. Bakterinya penyebab penyakit pneumonia. Lalu ada strain atau galur adalah biakan murni kuman yang tersusun dari kelompok kuman yang merupakan keturunan kuman dari suatu isolat. Misalnya Staphylococcus aureus, strain Oxford. Spesies bakteri mengandung strain mikroorganisme yang sifat-sifatnya secara garis besar itu sama, tetapi memiliki perbedaan-perbedaan. Nah, biovar atau biotip itu tadi merupakan strain yang dipilih sebagai strain yang terbaik. Jadi biovar atau biotip ini merupakan strain yang terbaik yang dipilih untuk mewakili suatu spesies. Walaupun dengan demikian, strain itu tidak dapat memperlihatkan semua sifat strain dalam suatu spesies. Jadi walaupun si biovar atau biotip ini merupakan strain terbaik, dia juga tidak dapat memperlihatkan semua sifat dari strain dalam suatu spesies. Sehingga untuk penentuan bentuk-bentuk pada variasi strain digunakan penentuan subspesies seperti serotip atau serovar, lalu ada patotip atau patovar, morfotip atau morphovar, dan fagatip atau fagovar. Ya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Sudah banyak yang kita pelajari, mulai dari mikroorganisme, yakni mikro kecil organisme makhluk hidup. Cara mengingatnya seperti itu, mikro kecil organisme makhluk hidup. Artinya mikroorganisme adalah makhluk hidup yang kecil yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata manusia. Lalu kita juga telah belajar apa itu organ, apa itu organel. Kita juga belajar perbedaan tanaman dan hewan. Tanaman itu dapat menghasilkan makanannya sendiri atau autotrof, hewan tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri atau heterotrof. Kita juga sudah belajar tentang perbedaan eukariot dan prokariot. Eukariot itu artinya dia memiliki inti sel atau nukleus, sedangkan di prokariot tidak memiliki inti sel atau nukleus. Dia memiliki yang disebut dengan nukleoid. Pada eukariot, dia ada batas membran antara inti sel antara nukleus dengan sitoplasma, sedangkan pada prokariot dia tidak ada batasnya. Perumpamaannya tadi antara dinding sel sama sitoplasma, perumpamaannya adalah seperti yang tadi saya jelaskan, yaitu seperti balon yang ditiup kemudian diisikan air. Balonnya adalah dinding sel yang melindungi, cairan di dalam itu adalah sitoplasma. Itu cara untuk mengingat. Kita juga telah belajar tentang klasifikasi, tentang tata cara penamaan. Kita juga belajar bagaimana cara membedakan membran sel dan dinding sel, yaitu seperti cangkang telur. Jadi perlu diingat lagi bahwasannya dinding sel itu terletak di bawah atau di belakang. Maksud saya membran sel itu terletak di belakang atau di bawah dinding sel. Jadi dinding sel itu di atas atau di luarnya daripada membran sel.
Cara mengingatnya seperti apa? Adalah seperti telur. Cangkang telur itu merupakan dinding sel. Lalu di dalam cangkang telur kan ada selaput. Nah, selaputnya ini adalah membran sel dan telurnya itu di dalam adalah inti sel. Jadi seperti itu cara kita mengingatnya. Itu juga kita ada bahasa-bahasa seperti tanaman tingkat tinggi. Apa itu tanaman tingkat tinggi? Secara mudahnya tanaman tingkat tinggi itu adalah tanaman yang dapat dilihat langsung oleh mata manusia. Seperti contohnya pohon mangga, pohon jambu, pohon nangka, itu merupakan tanaman tingkat tinggi. Sedangkan tanaman tingkat rendah itu merupakan tanaman yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia, yaitu seperti bakteri. Kita juga sudah belajar bahwasannya nama-nama bakteri, nama-nama kuman itu dapat dilihat dari nama penemu dan lain-lain. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya untuk menyaksikan video saya. Thank you, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.